Chapter 681 Klan Ji. Kau ingin penjelasan dariku? Leluhur ke-8 keluarga Ji berbicara dengan jahat. Berhenti bicara omong kosong. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Kau tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah dan menggunakan senjata kaisar untuk membunuhku. Ye Fan sama sekali tidak sopan. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Baru saja, pihak lain jelas-jelas ingin membunuhnya dan menggunakan senjata kaisar untuk membunuhnya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghindarinya? Yang lebih tercela lagi adalah dia diam-diam menyerang seorang junior. Kamu begitu berani datang ke keluarga Jiku dan berperilaku buruk. Apakah alasan ini cukup? Tatapan leluhur ke-8 keluarga Ji sangat menyeramkan. Leluhur ke-8 keluarga Ji, apakah ini alasanmu? Ye Fan berteriak. Leluhur ke-8 keluarga Ji, kamu terlalu berlebihan. Alasan apa itu? Pertempuran ini diizinkan oleh pemimpin keluargamu dan kamu menyerang pada saat yang genting untuk membunuh Ye Fan. Apa kau menggertaknya? Ekspresi naga merah tenggelam. Kali ini, dia keluar dari pengasingan karena Ye Fan. Secara alami, dia tidak akan hanya diam dan menonton. Memang benar dia melawan Wang Teng tapi dia memulai pembantaian dan membakar banyak orang yang tidak terkait sampai mati. Sekarang, dia ingin menyerang saudara Cheng Kun dan yang lainnya. Jika ini bukan tindakan yang kejam, lalu apa? Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Orang-orang itu menyerangnya lebih dulu dan Ye Fan membela diri. Monyet melangkah maju dan berbicara dengan kasar. Dia tidak peduli meskipun dia berada di keluarga Ji. Leluhur ke-8 keluarga Ji sangat marah tapi dia tidak meledak. Identitas monyet itu terlalu sensitif. 10.000 ras kuno akan segera muncul dan dia adalah mantan pangeran suci. Bahkan jika Kaisar Suci Douzan yang lama telah meninggal, jika dia menyentuhnya, akan ada masalah besar. Saya melawan Wang Teng dan itu adalah masalah hidup dan mati. Orang lain ikut campur dan menyerang saya tanpa alasan. Anda tidak menghentikan mereka dan malah berpihak pada mereka. Kau menggunakan senjata Kaisar untuk membunuhku. Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata Ye Fan sangat tidak sopan. Anak nakal, apa kau merayu kematian? Memprovokasi keluarga Jiku, kau pantas mati 100 kali lipat. Leluhur ke-8 keluarga Ji berkata dengan dingin. Apakah ini cara klan Ji melakukan sesuatu? Semua orang di sini bisa melihatnya sendiri. Kau membunuhku tanpa alasan sama sekali, dan pada akhirnya, kau masih mengatakan bahwa aku memprovokasimu. Logika macam apa itu? Suara Ye Fan sangat keras. Aku hanya butuh satu alasan untuk membunuhmu. Memulai perkelahian di keluarga Jiku, membuat masalah, membunuh dengan sembrono, kau pantas mati. Leluhur ke-8 keluarga Ji berkata. Apa lagi yang kau punya selain membuat tuduhan kosong? Mengapa kamu melakukan ini, Patriark ke-8? Ji Ziyue melayang ke depan dan berkata, 3 tahun lalu, Ye Fan menyelamatkan saudara laki-laki saya dan hidup saya di dunia tempat tinggal abadi tengah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Cukup, saudara ke-8, mundurlah. Wajah guru suci klan Ji menjadi gelap saat dia mencaci leluhur ke-8. Kepala klan. Leluhur ke-8 klan Ji ingin mengatakan sesuatu. Keturunan yang paling dicintainya, Ji Hui, dibunuh oleh Ye Fan di wilayah selatan saat itu. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Ye Fan. Hari ini, Ye Fan berinisiatif untuk mendatanginya, dan itu adalah kesempatan langka baginya. Mundur. Nada suara guru suci klan Ji menjadi lebih berat. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun dengan fisik suci yang telah membuktikan dao mereka dan menjadi seorang teokrat. Mereka akan selalu menjadi foil. Ini adalah apa yang dikatakan leluhur ke-8 klan Ji kepada Ye Fan sebelum dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Bahkan jika itu hanya sebuah kertas timah, itu adalah yang paling gemilang. Yang kedua di dunia akan selalu ada. Kekuatan apa yang tidak bisa saya basmi? Pang Bo bergumam. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia telah membasmi klan orang-orang kuno, tapi dia menelan kata-katanya. Jika tidak, itu akan terlalu jelas, dan banyak orang di klan Ji akan merasa tidak nyaman. Meski begitu, leluhur ke-8 klan Ji memelototinya dan Ye Fan untuk waktu yang lama sebelum dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tirk Utara dikalahkan. Sampai sekarang, orang-orang masih tidak berani mempercayai fakta ini. Orang nomor 1 dari generasi muda di dataran utara terbunuh begitu saja. Itu terlalu nyata. Kita harus tahu bahwa kekuatan pertempuran Ye Fan memang tidak sekuat Tirk Utara, dan jaraknya tidak kecil. Namun, hasil seperti itu membuat banyak orang tercengang. Ye Fan telah bertemu banyak musuh yang kuat dan melewati banyak kesengsaraan yang mematikan. Tidak diragukan lagi, North Tirk adalah yang terkuat,
tetapi ancaman pertempuran ini tidak kuat. Itu tidak sesuai dengan gelar Tirk Utara. Dia mengandalkan labu hitam dan peti mati tembaga untuk mengedarkan semua jenis teknik mental untuk menekan Wang Teng. Dia tidak memberi Wang Teng kesempatan untuk menunjukkan kekuatan pertarungannya. Pertempuran baru saja dimulai, tapi langsung berakhir. Tidak hanya orang-orang dari klan Wang yang meratap, tetapi penonton lain juga merasa bahwa sangat disayangkan bahwa Tirk Utara, yang kekuatan pertarungannya membuat generasi yang lebih tua takut, dikalahkan. Ini bukan standarnya. Kereta perang kuno emas melayang, dan cahaya ilahi tidak berkurang. Naga sejati, Divine Phoenix, harimau putih, dan kura-kura hitam mengitari kereta perang tersebut. Harus dikatakan bahwa kereta ini sangat misterius. Pada saat ini, darah, daging, dan tulang Wang Teng yang patah semuanya ternoda di tubuh kereta perang. Ketika dikombinasikan dengan kereta perang yang sakral, kontrasnya sangat mengejutkan. Ye Fan tidak berhasil mendapatkan kata pertama dari 9 rahasia. Rahasia ini mungkin telah menghilang dari dunia selamanya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya dan sangat menyesal. Selain itu, dia ingin membakar kereta perang kuno berwarna emas dan menghancurkan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang karena 8 leluhur klan Ji telah mengganggu segalanya. Semua orang kembali ke aula besar yang ditempa dengan emas esensi. Semua orang menatap Ye Fan dengan tatapan berbeda. Dia membunuh Tirk Utara, dan kekuatan pertempuran seperti itu cukup untuk membuat setiap dewa suci gemetar ketakutan. Iblis Selatan menatap peti mati tembaga di samping Ye Fan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia merenung dalam diam. Di sisi lain, Qi Huoshui sangat tercengang. Seolah-olah dia tidak mengenal Ye Fan sama sekali saat dia terus menatapnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Fan benar-benar akan membunuh Tirk Utara yang setara dengan kakaknya. Mulut Cherry-nya menganga lebar. Di sisi lain, Sein Lady dari Jade Pool berjalan dengan anggun. Dia tersenyum tipis dan mengangguk pada Ye Fan. Mereka sudah saling kenal sejak lama dan tentu saja memiliki banyak niat baik. Hati-hati. Peri kolam giok mengumpulkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Ye Fan, meninggalkan aroma samar saat dia berjalan ke samping. Zi Tiandu berada di sudut lain dan merenung tanpa henti. Dia menggunakan bahasa ilahi kuno untuk berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai kemunculan labu hitam itu dan sangat bersemangat. Adiknya memiliki rambut ungu, dan wajahnya seputih batu giok. Dia juga mengukur Ye Fan dengan senyum aneh dan berkata, apakah orang ini akan mampu melawan raja leluhur ras kita di masa depan? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Potensi Wang Teng tidak terbatas, tapi bukankah dia masih jatuh? Umat manusia memang menakutkan, tapi orang ini tidak akan hidup lama. Zi Tiandu mencibir. Fisik orang suci tidak ada bandingannya. Pertumbuhannya sulit dihentikan. Di sudut lain, sosok tingkat Cult Master menghela nafas. Belum tentu. Apapun bisa terjadi di dunia ini. Sejak zaman kuno, monster yang menantang surga telah mati sebelum waktunya. Orang lain berkata, aku tidak berpikir ada yang akan berani bergerak. Jika mereka menyinggung fisik orang suci dengan potensi tak terbatas, mereka harus hidup di bawah bayang-bayangnya selama 10.000 tahun ke depan. Kalian salah. Jika klan Ji ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan telapak tangan mereka. Tidak ada jiwa yang hidup di bawah cermin kekosongan. Jika mereka bertekad untuk mengambil tindakan, bahkan orang suci pun mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ekspresi banyak orang berubah. Jika klan Ji menjadi bermusuhan, maka fisik orang suci pasti akan dimakamkan di sini. Jika mereka ingin membunuhnya, satu alasan saja sudah cukup. Di kejauhan, bahkan lebih banyak orang yang mendiskusikan pertempuran barusan. Mereka semua merasa itu sangat menakjubkan. Kedua belah pihak memahami 9 rahasia, dan sekarang, itu bukan lagi sebuah rahasia. Ketika banyak orang melihat Ye Fan, ekspresi mereka semua aneh. Ini adalah anak muda dengan potensi besar. Begitu dia menjadi hebat di masa depan, dia akan bisa hidup selama 10.000 tahun. Keturunan mereka harus hidup di bawah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mengintimidasi selama 10.000 tahun. Setiap kali mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka akan merasakan tekanan yang luar biasa di dalam hati mereka. Ini benar-benar seperti gunung yang besar, membuat banyak orang sulit bernapas. Mereka khawatir akan keturunan mereka. Di aula besar, kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang membentuk kelompok, 7-8 orang membentuk kelompok. Mereka yang dekat satu sama lain berkumpul bersama, mendiskusikan beberapa topik yang mereka sukai.
Namun, banyak orang akan melihat Ye Fan dari waktu ke waktu. Setelah pertempuran ini, namanya pasti akan menyebar jauh dan luas. Dampaknya akan terlalu besar. Bangkitnya fisik orang suci akan seperti matahari di langit. Untuk waktu yang lama di masa depan, dia mungkin akan menjadi fokus perhatian semua orang. Dia masih sangat muda. Pencapaiannya di masa depan tidak dapat diprediksi. Sekte Yin yang sedang dalam masalah. Saya khawatir seluruh anggota sekte tidak akan bisa tidur. Ada banyak tulang di jalan untuk menjadi kaisar agung. Untuk waktu yang lama di masa depan, jika terjadi perang antar kaisar, kemungkinan besar akan ada banyak mayat yang tergeletak di bawah kakinya. Berita itu segera menyebar. Wilayah selatan terguncang, dan semua orang yang telah memperhatikan pertempuran ini tercengang. Fisik Sein, kebangkitannya tak terbendung. Ini adalah reaksi pertama semua orang ketika mereka mendengar berita itu. Setelah membunuh Tirk Utara, siapa lagi yang bisa menghalangi jalannya? Di aula besar, Ji Ziyue seperti peri. Dia tersenyum manis dan berbicara dengan matanya yang indah. Dia adalah kesayangan surga. Dia mengumpulkan semua keindahan di tubuhnya. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, dan ki spiritualnya luar biasa. Ye Fan berjalan bersama dengannya, yang menarik perhatian banyak orang. Mengapa tubuh orang suci itu datang? Untuk menyelesaikan masalah Ji Ziyue, dia harus membunuh Tirk Utara. Sekarang setelah dia benar-benar melakukannya, banyak pikiran muncul di benak semua orang. Di sisi lain aula besar, orang-orang dari klan Wang sedih dan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Harta karun di tangan Ye Fan terlalu menakutkan. Begitu labu hitam muncul, ia membakar semuanya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kematian Teng Er terlalu tidak adil. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam untukmu. Wang Chengkun meraung seperti burung hantu. Di atas kereta perang kuno berwarna keemasan, daging dan tulang yang patah berkilauan dengan cahaya keilahian yang abadi. Mereka bergetar seolah-olah memiliki roh. Dentang. Tiba-tiba, sebuah lonceng berbunyi. Itu sangat menusuk telinga, dan semua orang di klan Ji mendengarnya. Ekspresi Sein Master klan Ji langsung berubah, dan dia berkata, semuanya, permisi. Dia pergi dengan tergesa-gesa, dan ekspresi beberapa Doyens juga berubah. Mereka dengan cepat berjalan keluar dan mengikutinya ke bagian terdalam klan Ji. Yang lain tidak merasakan apa-apa, tapi Ye Fan dengan tajam merasakan jejak ketidaknormalan. Dia menghela nafas dan meletakkan peti mati tembaga di depannya. Pada akhirnya, dia masih harus menggunakannya. Ini adalah kehendak seluruh klan Ji. Atau hanya sebagian dari mereka. Apakah mereka akan mencekik tubuh orang suci hari ini dan membunuhnya dalam buayan? Beberapa fosil hidup juga merasakan ketidaknormalan. N. Chapter 682 Peti Mati Tembaga vs Cermin Void. Mungkinkah leluhur tua itu akan segera mati? Ji Ziyue bergumam. Ekspresinya berubah saat dia tidak merasakan niat membunuh. Ada seorang leluhur tua dari keluarga Ji yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya dan akan segera meninggal. Kecuali ada sesuatu yang penting atau dia memanggil seseorang, lonceng ini tidak akan dibunyikan. Para tetua penting dari keluarga Ji telah pergi, hanya menyisakan beberapa kultivator tua yang tidak terlalu kuat untuk menemani mereka. Ketika semuanya tenang, ada getaran di luar aula. Seorang pria parubaya masuk dengan spanduk tulang putih di tangannya. Dia mengenakan pakaian rami dan ikat kepala putih. Dia mengenakan pakaian berkabung. Sein Pisik, keluarlah dan tawarkan kepalamu. Niat membunuhnya seperti pisau, menusuk hingga ke tulang. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Ada pria, wanita, tua dan muda, mereka semua melonjak dengan niat membunuh. Menilai dari pakaian mereka, mereka semua berasal dari keluarga Ji. Selain itu, mereka semua adalah keturunan langsung. Identitas mereka luar biasa. Ekspresi Ji Ziyue berubah. Dia segera mengerti dan berkata, Ye kecil, cepat pergi. Kemudian, dia berjalan ke depan dengan anggun. Ekspresinya murni dan suci seperti Dewi Bulan. Dia memblokir pintu masuk aula dan berkata, apa yang kalian semua lakukan? Ziyue, minggir. Aku ingin membunuh iblis ini dan membalas dendam untuk bibi buyutmu. Ekspresi pria parubaya itu gelap. Pemimpinnya adalah putra tertua Ji Hui. Yang lainnya juga merupakan saudara sedarahnya. Ini jelas sudah direncanakan. Begitu fisik suci keluarga Ji dan yang lainnya pergi, seseorang datang untuk membunuh Ye Fan. Semakin kuat dan kuno keluarga aristokrat, semakin intens perebutan kekuasaan. Tidak terkecuali keluarga Ji. Mereka juga terbagi menjadi beberapa faksi. Saat itu, bahkan Ji Ziyue sendiri hampir dibunuh oleh beberapa orang dalam keluarga.
Dalang dari semua itu adalah sepupunya, Ji Biyue. Ini bukan keputusan kepala keluarga. Kamu melanggar aturan keluarga. Ji Ziyue menghentikan mereka. Ziyue, kamu salah. Ini adalah kehendak seluruh keluarga. Pergilah dengan cepat. Hari ini, Sein Pisik harus mati. Ekspresi pria paruh baya itu menakutkan. Swoosh. Seutas cahaya suci muncul di langit. Itu adalah cermin kuno Void yang mengambang. Seseorang sedang mengaktifkan untaian aura kaisar. Orang ini bertekad untuk menyingkirkan Ye Fan. Aula besar itu sunyi senyap. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Apakah ini benar-benar keputusan seluruh klan? Ini. Keluarga Ji benar-benar memilih untuk membunuh tubuh ilahi. Ini terlalu mendadak. Semua orang gempar. Peristiwa tak terduga seperti ini terjadi, benar-benar di luar dugaan semua orang. Aku tidak percaya padamu. Ini adalah keputusan Anda sendiri. Apa kamu tidak takut kepala keluarga akan menghukummu? Ji Ziyue berkata dengan suara tajam. Ini adalah kehendak klan. Bulan ungu, minggir. Jangan membuat kesalahan. Ekspresi pria paruh baya itu dingin. Aula itu kacau balau. Semua orang mundur. Jika kekuatan kaisar kelas ekstrim turun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pada titik ini, semua orang sudah tahu bahwa pasti ada faksi kuat di keluarga Ji yang ingin melenyapkan Ye Fan. Bahkan Saint Lord dan yang lainnya bisa dipindahkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya mereka. Yang disebut tubuh ilahi bukanlah apa-apa sebelum mencapai penyelesaian besar. Jika kau ingin membunuhnya, maka lakukanlah. Seorang tetua senior yang kuat dari keluarga Ji berbicara. Suaranya dingin saat ditransmisikan turun dari langit. Kemudian, leluhur ke-8 keluarga Ji adalah orang pertama yang turun. Dia memiliki senyum dingin yang tak berujung di wajahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berdiri di atas panggung tinggi dan menatap Ye Fan, berkata, kamu membunuh keturunanku dan berperilaku kejam pada keluarga Jiku. Menurutmu tempat apa ini? Belum lagi kamu belum mencapai penyelesaian besar. Bahkan jika Anda melakukannya, akan sulit bagi Anda untuk keluar dari keluarga Ji setelah memasuki cermin kehampaan kuno. Ye Fan menghela nafas. Dia meletakkan peti mati tembaga di depannya. Saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia hanya bisa memblokir kekuatan senjata kaisar. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Ji Ziyue mundur, memblokir di depan Ye Fan. Dia mengulurkan tangannya dan menatap cahaya ilahi di langit. Cermin kuno terlihat samar-samar. Leluhur ke-8 keluarga Ji, apa yang kamu lakukan terlalu tidak masuk akal. Taois naga merah berbicara, ekspresinya berat. Dong. Monyet itu menikam tongkat hitam di tangannya ke tanah, menyebabkan seluruh aula kuno bergetar. Dia berkata, apakah keluarga Ji Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah nomor 1 di dunia? Bandit kelima Wu Dao menghela nafas, kamu harus tahu bahwa keluarga Jimu bukanlah satu-satunya yang memiliki senjata kaisar Dao ekstrim. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur hari ini. Fisik suci pembunuh keluarga Ji milikku tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Leluhur ke-8 keluarga Ji tertawa dingin. Ya, aku benar-benar ingin membunuhmu. Setelah aku membunuhmu, tidak akan ada lagi ketegangan di masa depan. Aku tidak perlu takut. Keluarga Jiku juga tidak membutuhkan fisik suci yang kuat. Leluhur ke-8 keluarga Ji berbicara serempak, tidak ingin terlalu banyak orang yang mendengarnya. Apa kau yakin bisa membunuhku? Ye Fan bertanya dengan tenang. Lelucon yang luar biasa. Belum lagi Anda, bahkan orang suci kuno pun tidak akan berguna. Membunuhmu tidak ada bedanya dengan menginjak semut. Leluhur ke-8 keluarga Ji sangat percaya diri. Leluhur ke-8, Anda berjalan semakin jauh di jalan ini. Belum lagi kepala keluarga, bahkan tetua yang lain akan menekanmu setelah ini. Kata Ji Ziyue. Gadis kecil, kamu masih muda. Kekuatan keluarga kita tidak bergantung pada orang luar. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik suci? Kita adalah keturunan Kaisar Agung, apa kita membutuhkan perlindungannya? Membunuhnya adalah yang termudah. Kata leluhur ke-8 keluarga Ji. Kali ini, dia mengirimkan suaranya secara diam-diam. Leluhur ke-8, Anda melakukan ini karena keegoisan. Anda ingin membalas dendam pada bibi Ji Huizu. Ini adalah hal yang sangat tabu dan para tetua lainnya tidak akan setuju. Ji Ziyue ingin mengulur-ulur waktu. Ziyue, kamu salah. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul. Kedua tetua keluarga Ji berjalan keluar dan berdiri di belakang leluhur ke-8 keluarga Ji. Kamu. Ekspresi Ji Ziyue berubah. Dia kemudian berdiri di depan Ye Fan dan berkata dengan tegas, jika kamu ingin membunuhnya, hancurkan aku di bawah cermin kuno Void. Taois naga merah dengan cepat mengukir pola formasi.
Dengan kilatan cahaya, dia ingin menteleportasi Ye Fan. Namun, aula kuno ini sangat istimewa dan menyegel semua pola Dao. Hong, monyet itu sangat marah. Mata emas berapi-apinya menyerangkan dua berkas cahaya keemasan yang menembus kehampaan. Di saat yang sama, dia mengayunkan gada, ingin menggunakan metode pertempuran ras keras suci untuk membuka terowongan spasial. Namun, aula kuno yang terbuat dari emas itu bergetar dan tidak bisa membuka jalan sama sekali. Pang Bo berteriak, apakah kalian ingin bermusuhan dengan ras monster? Weng! Aula kuno bergetar dan cahaya suci tersebar. Bahkan Taois naga merah yang kuat dan monyet itu tidak bisa bergerak. Mereka semua tersapu dan dikirim keluar dari medan perang. Di tengah medan perang, hanya Ye Fan yang tersisa. Tidak ada yang bisa mendekat. Aula kuno bergemuruh dan dengan cepat berubah menjadi lapangan latihan di ruang yang aneh. Yang lain bisa melihatnya tetapi tidak bisa mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh dan mengagumi pemahaman keluarga Ji tentang teknik spasial. Mereka tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Anak nakal bermarga Ye, apa menurutmu aku harus menghancurkanmu di bawah cermin kuno sepotong demi sepotong, atau membiarkanmu penuh dengan lubang dan mati perlahan? 8 leluhur klan Ji berdiri di langit dan melihat ke bawah dengan semacam ketenangan. Aku berkata bahwa kamu tidak bisa membunuhku dan akan menghancurkan diri sendiri. Suara Ye Fan sangat kuat. Benarkah begitu? 8 leluhur keluarga Ji berteriak dengan dingin. Cermin kuno melayang di udara dan untaian aura kaisar yang ekstrim tersebar. Cahaya kabur itu suci dan mulia, tapi tekanannya seperti tenggelamnya alam semesta. Hong! Semua orang ketakutan. Bahkan jika mereka tidak berada di ruang khusus itu, mereka masih bisa merasakan ancaman kematian. Senjata kaisar tak tertandingi dan tak terkalahkan. Sebuah cahaya kabur menekan ke bawah. Masih ada jarak yang tak berujung di antara mereka. Ye Fan hampir mati lemas. Tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Dia dengan cepat menggunakan peti mati kuno untuk memblokir di atas kepalanya. Weng! Kekosongan bergetar saat cahaya suci menekan. Sebuah riak muncul di peti mati perunggu. Pola pada permukaan peti mati berfluktuasi tanpa henti dan naik untuk menahan kekuatan yang meluap. Sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Seutas aura kaisar mengalir ke dalam peti mati seperti air tetapi tidak menembusnya. Astaga, apa yang terjadi? Itu memblokir senjata kaisar. Ini menantang surga, terlalu tak terbayangkan. Meskipun itu hanya untaian aura kaisar yang ekstrim, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Bagaimana cara memblokirnya? Senjata kaisar yang hampa sebenarnya diblokir oleh peti mati itu. Di luar gempar. Semua orang tidak bisa mempercayai semuanya. Peti mati berkarat menyerap aura kaisar dan tidak terluka. Apa ini? 8 leluhur keluarga Ji tidak percaya. Mereka merasa bahwa membunuh Ye Fan di sini semudah meniup debu. Menggunakan cermin kuno Void, mereka bisa menamparnya sampai mati dengan membalikkan tangan. Peti mati ini terlalu aneh. Tetua yang lain berkata dengan suara cekung. Aku tidak percaya itu bisa memblokir cermin kuno Void. Ini adalah gelombang kekuatan yang tak terbatas. Seolah-olah jutaan dan jutaan bintang di alam semesta berkumpul bersama dan berubah menjadi sinar yang merusak. Sinar ini tidak dapat dihentikan karena langsung menembus langit dan bumi. Gejolak jenis ini membuat semua awan di segala penjuru berhamburan dalam sekejap. Kehampaan benar-benar terdistorsi, dan tidak diketahui berapa banyak ruang dimensi yang ditembusnya, melewati banyak dunia kecil. Ye Fan bersembunyi di bawah peti mati dan menggunakannya untuk menahan langit. Sinar cahaya turun dan menghantam peti mati, tapi tetap tidak bisa menembusnya. Peti mati kecil itu seperti ikan paus yang meminum air, dengan cepat menyerapnya. Pada saat ini, suasana benar-benar hening. Semua orang menahan napas. Hanya ketika cahaya ilahi yang tak berujung di langit menghilang dan memasuki peti mati, semua orang meledak dengan keributan. Dao ekstrim. Ini adalah senjata Dao yang ekstrim. Astaga, ini terlalu tak terbayangkan. Ada senjata kaisar lain di dunia ini yang belum pernah terdengar sebelumnya. Itu bisa memblokir cahaya cermin kuno Void. Semuanya terlalu gila, membuat semua orang merasa seperti tercekik. Peti mati yang dibawa Ye Fan sebenarnya sangat menakutkan. Belum lama ini, ada orang yang tidak terlalu memikirkannya. 8 leluhur keluarga Ji bahkan mengejeknya, tetapi mereka tidak menyangka itu bisa memblokir kekuatan kaisar. Saudaraku, tahukah kamu apa itu? Qi Huo Shui bertanya. Dia pernah mendengar bahwa Nan Yao pernah melihat adegan 9 naga menarik peti mati di Istana Kekaisaran Iblis.
Ekspresi Nan Yao sangat serius saat dia berkata, itu adalah objek dari alam luar. Yang kuat bukanlah peti matinya, tapi benda yang terkubur di dalamnya. Apakah itu mayat, atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Bahkan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan tentang yang lain. Mereka semua sangat terkejut. Semua ini terlalu tak terduga, mengejutkan imajinasi semua orang. Banyak orang yang menduga bahwa mereka sedang bermimpi. Peti mati yang dapat memblokir senjata kaisar seperti cerita fantasi. Kita harus tahu bahwa ini dibawa oleh Ye Fan seperti karung. Tadi, tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Bibit keji kecil, aku tidak peduli apa yang kamu bawa. Kematian tidak bisa dihindari. Tidak ada senjata di dunia ini yang lebih kuat dari senjata kaisar. 8 leluhur keluarga Ji berkata dengan dingin, hidupkan kembali senjata kaisar, serahkan dia ke neraka abadi, jangan pernah bereinkarnasi. Sempurnakan peti mati ini menjadi cermin kuno keluarga Ji. Boom! Cermin kuno itu muncul di kehampaan dan menjadi lebih realistis. Itu memulai proses kebangkitan dan memancarkan aura yang bisa membelah langit dan bumi. Seolah-olah alam semesta kuno sedang berevolusi. Cermin kuno Void tidak boleh dihidupkan kembali. Ye Fan berpikir sendiri. Jika tidak, itu akan setara dengan serangan dari kaisar kuno. Itu tak terbayangkan. Dang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengedarkan formula angkatan darat dan menggunakan kekuatan kasarnya untuk membuka peti mati dengan paksa. Hualala. Dia membungkus peta harta karun abadi yang dia dapatkan dari sarang 10.000 naga di sekeliling tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan kuali energi miriat dan menyimpan dirinya sendiri di dalamnya. Itu sangat sulit. Ye Fan berkeringat deras dan seluruh tubuhnya hampir terbelah. Dia membuka sudut peti mati dan mengeluarkan suara ilahi dari Dao yang agung. Apa yang ada di dalam peti mati itu? Inilah yang pertama kali diketahui semua orang. Mungkinkah itu benar-benar menahan senjata kaisar yang terbangun? Semua orang hampir tercekik. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera melihat semua yang ada di dalam peti mati. Chapter 683 Peti mati tembaga mewujudkan jenazah kaisar. Ye Fan merasa seolah-olah dia dipotong-potong oleh 5 ekor kuda. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Dia hanya menggunakan seni simbol Bing untuk mengangkat sudut peti mati tembaga, tidak benar-benar menyentuhnya sama sekali, namun energi esensinya tersedot habis. Seolah-olah harta karun Raja Abadi dibuka. Suara Dewa Dao yang luar biasa bergema di langit dan bumi. Selain itu, ada bola cahaya berharga yang berputar di sekitar peti mati tembaga, menyebar keluar. Banyak orang mengulurkan leher mereka untuk melihat dari kejauhan, mereka semua ingin melihat apa yang terkubur di dalamnya. Setiap orang dari mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Namun, kemudian, banyak orang yang merasa takut, secara pasif menunduk, berlutut. Seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa tertinggi, mereka semua panik dan gelisah. Hong! Di langit, cermin kuno itu naik dan turun, menjadi semakin nyata. Sebelumnya, cermin itu merupakan proyeksi dari kehampaan, tetapi sekarang, cermin itu benar-benar muncul. Cermin itu sederhana dan tanpa hiasan, melepaskan energi kacau yang tidak ada habisnya. Pemandangan ini sangat mengerikan. Warna putih yang tak terbatas menutupi segalanya, seakan-akan ada lebih dari 10.000 air terjun besar yang mengalir turun dari langit. Itu hampir membuat pikiran seseorang hancur. Banyak kultivator tidak dapat menahannya, berlutut sambil gemetar. Kedua harta karun kuno itu sama-sama menampilkan pemandangan yang tidak beraturan, membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Semua tokoh tingkat Master Sekte telah lama bergerak, melarikan diri entah berapa li ke kejauhan. Sebagian besar yang lain jatuh dengan lemah ke tanah, tubuh mereka menggigil. Meskipun mereka jauh, tokoh-tokoh tingkat Master Sekte masih merasakan jantung mereka berdebar-debar, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan, apalagi yang lain. Ini adalah beban yang tak tertahankan. Apakah kalian semua melihat apa yang ada di dalam peti mati tembaga itu? Seseorang bertanya. Sebuah hamparan kekacauan yang sangat besar, seolah-olah langit dan bumi sedang dibuka, tidak mungkin untuk dilihat. Seseorang berteriak dengan khawatir. Bagaimana bisa seperti ini? Kaisar besar mana yang meninggalkan benda suci ini di dunia ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Semua orang menemukan dengan kaget bahwa kedua senjata ini sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari satu sama lain, mereka masih membuat orang merasa takut dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam, selalu ingin berlutut dan sujud, merasakan rasa tunduk dan hormat, tidak bisa menahan diri.
Proses kebangkitan Void Mirror sangat mengejutkan. Kekacauan yang dahsyat mencapai puluhan ribu zang, seolah-olah itu adalah kekaguman dari langit. Itu mengalir deras, menciptakan hamparan putih tak terbatas tanpa akhir, menenggelamkan segalanya. Itu dihentikan, peti mati tembaga menghentikan serangan Void Mirror. Puluhan ribu air terjun putih jatuh ke dalam peti mati. Apa yang terjadi? Dari mana peti mati ini berasal? Bagaimana bisa seperti ini? Semua orang merasa ngeri. Aura ekstrim Dao Ancient Mirror sudah cukup untuk menghancurkan seorang guru suci, dan sekarang, begitu banyak cahaya kacau mengalir turun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya, namun itu diserap oleh peti mati kuno. Pemandangan ini tidak bisa dipahami, melebihi imajinasi mereka. Apakah ini aspek yang menakutkan dari senjata Dao yang ekstrim? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Pada saat ini, Ye Fan menggunakan harta karun abadi di sarang naga kekacauan untuk membungkus tubuhnya dan tenggelam ke dalam kuali myriad Qi. Akhirnya, dia berhasil melindungi dirinya dari kehancuran. Harus dikatakan bahwa menggunakan peti mati tembaga itu sangat merusaknya. Pada saat ini, itu semua berkat cermin kekosongan yang menarik perhatian peti mati kuno itu. Cermin yang sudah ada sejak zaman kuno ini memiliki kekuatan penghancur yang besar. Seakan-akan seorang kaisar agung sedang terbangun, yang mampu membunuh apapun yang menghalanginya. Di kejauhan, beberapa makhluk yang kuat berteriak dengan sedih, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ilahi. Itu bisa menghancurkan semua hal di dunia ini. Pada zaman kuno, para raja agung bisa memetik bintang dan menangkap bulan. Dengan senjata Raja Dao ekstrim mereka, mereka dapat menghancurkan bintang-bintang di banyak ladang bintang. Kehebatan pertempuran mereka tak terbayangkan. Ah, bagaimana bisa seperti ini? Di kejauhan, seseorang berteriak keras, menyembah ketakutan, batuk darah saat dia mundur. Untungnya, istana kuno emas ilahi keluarga Ji memiliki pola formasi, mengusir semua orang yang jatuh lemas di tanah. Jika tidak, orang-orang itu semua akan berubah menjadi pasta daging, semuanya berubah menjadi pasta berdarah di bawah tekanan tanpa bentuk. Ini adalah senjata seorang kaisar besar kuno. Itu tidak benar-benar bangkit kembali, hanya memiliki jenis kekuatan ini selama tahap awal kebangkitan. Itu sangat menakutkan, siapapun yang menghalangi jalannya pasti akan berubah menjadi abu. Anak muda, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. 8 leluhur keluarga Ji di langit sangat menyeramkan. Dia dan kedua senator berdiri di bawah 10.000 aliran air terjun kekacauan primitif. Cermin kuno Void dikendalikan oleh mereka, jadi mereka bertiga tidak terpengaruh oleh dampaknya. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh energi kekacauan primal, melindungi tubuh mereka. Saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat binasa, tidak ada yang bisa menembusnya. Pikiran Ye Fan menegang. Cermin kuno Void di langit itu hidup kembali, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Dia harus menerobos jalan buntu ini. Dang. Dia mengaktifkan rahasia karakter tentara lagi, dengan paksa mengangkat tutup peti mati tembaga. Sudut itu menjadi lebih besar dan lebih besar, seolah-olah itu membelah langit dan bumi. Untaian cahaya pertama terbang keluar. Segala sesuatu di langit dan bumi menjadi lebih terang, garis pertama dari kekacauan primitif muncul. Sebuah jagat raya purba tampak mulai terbentuk, dan suara ilahi yang pertama terdengar. Seolah-olah seorang raja abadi sedang mengajar tentang Dao. Tanda-tanda keberuntungan turun dari langit, dan teratai-teratai ilahi lahir dari bumi. Ini adalah pemandangan yang menakutkan dan aneh. Peti mati tembaga itu setengah terbuka, dan semua jenis cahaya dan suara menyembur keluar. Tempat itu tertutup kabut tebal, tidak mungkin untuk dilihat. Hong! Seolah-olah sebuah pasukan yang luar biasa sedang berlari kencang. Semua air terjun kekacauan primitif yang besar mengalir turun, mengalir deras ke dalam peti mati kuno. Itu sangat menakutkan, seolah-olah 10.000 ombak besar berkumpul di satu mata samudra. Itu benar-benar menghentikan cermin kuno Void, ini adalah konfrontasi Dao yang ekstrim. Peti mati tembaga menyerap cahaya kekacauan primitif Void Ancient Mirror, terus-menerus menghisapnya. Itu seperti jurang tak berdasar yang tidak akan pernah bisa terisi. Ye Fan adalah yang paling dekat, jadi dia secara alami ingin melihat apa yang ada di dalam peti mati itu. Namun, indera keilahiannya terasa seperti ditusuk jarum, tidak bisa mendekati peti mati sama sekali. Selain itu, jika bukan karena cermin kuno Void yang menahan peti mati tembaga, menyebabkan semua jenis cahaya dan suara mengalir ke atas, dia kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping.
Bahkan dengan harta abadi dan kuali energi miriat, itu akan sulit untuk dilawan. Tidak, saya harus melihat dengan jelas. Yevan mengumpulkan indera ilahi dan dengan paksa mengaktifkan indera spiritualnya. Dia ingin melewati peti mati kuno dan memasuki peti mati tembaga untuk melihat lebih dekat. Ah! Dia mengeluarkan jeritan yang mengental saat darah menetes dari matanya. Mata asal ilahinya hampir buta, tapi dia akhirnya melihat siluet buram, dan di dalamnya ada mayat. Mustahil. Yevan sangat terkejut. Tubuh itu sangat dingin, dan dengan tenang terbaring di pusat kosmos kuno. Kekacauan primitif melonjak dengan hebat, tapi itu abadi. Kenapa dia persis sama denganku? Mengintip melalui 3000 dunia. Di langit yang jauh, monyet itu berteriak dengan keras. Mata berapi-apinya menyerangkan dua berkas cahaya ilahi. Auranya melonjak seperti banteng, menerangi langit, dan kemudian menghilang ke dalam peti mati tembaga. Ah! Dalam sekejap, monyet itu juga mengeluarkan jeritan yang mengental. Darah mengalir dari matanya saat ia terjatuh ke belakang. Dia sangat terkejut dan berteriak, "Ayah, bagaimana mungkin itu dia?" Dia melihat seekor kera tua dengan bulu keemasan di sekujur tubuhnya. Meskipun dia telah menjadi mayat sedingin es, semangat supremasinya di langit dan bumi masih sama seperti sebelumnya. Kaisar kuno memandang rendah dunia dan meremehkan zaman. Kaisar suci Douzan terkenal dengan kehebatannya dalam bertempur dan tak terkalahkan sepanjang zaman. Aura dominan semacam itu yang dapat menyapu alam semesta tidak dapat ditiru oleh orang lain. Pada saat yang sama, mata iblis selatan menyerangkan dua berkas cahaya aneh yang menembus keabadian. Seolah-olah dewa iblis telah membuka mata surgawinya. Ada altar pengorbanan darah di istana Raja Iblis. Di atasnya, ada mata Dharma langit dan bumi. Jika kekuatan sihir seseorang tidak terbatas dan memiliki kekuatan dao seorang kaisar agung, mereka dapat menggunakannya untuk melihat berbagai dunia. Iblis selatan menggunakan kesempatan ini untuk mempertajam mata surgawinya. Ah! Dia juga mengeluarkan jeritan mengental darah. Matanya meneteskan darah dan hampir buta. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana mungkin itu dia? Hancurkan aku, hancurkan asalnya." Daois naga merah mengeluarkan raungan rendah. Sebagai fosil hidup, dia memiliki kehebatan pertempuran yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Dua naga merah melesat keluar dari matanya dan memasuki peti mati kuno. Dia ingin sampai ke dasarnya, tapi bahkan orang sekuat dia pun tidak terkecuali. Dia mengerang dan darah mengalir dari sudut matanya. Kaisar Iblis. Taois naga merah terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia melihat Kaisar Iblis tertinggi dengan pakaian hijau di dalam peti mati kuno. Semua orang terkejut. Apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati kuno itu? Apa yang mereka lihat benar-benar berbeda? Siapa sebenarnya yang menemukan kebenarannya? Panggil bayangan Kaisar Agung. Pada saat ini, 8 leluhur klan Ji berteriak di langit. Mereka mulai mengaktifkan cermin kuno dan melepaskan sejenis teknik terlarang. Kaisar Void, itu adalah Kaisar Void. Di kejauhan, seseorang berteriak terkejut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka semua menatap tajam ke langit. Ini adalah bayangan yang dicetak oleh cermin kuno dan ditinggalkan oleh seorang Kaisar Agung kuno. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, itu masih memiliki kekuatan yang menentang surga. Setelah dipanggil, itu akan sangat menakutkan. Senjata dao yang ekstrim benar-benar mencengangkan. Ini hanya teknik terlarang yang paling tidak melelahkan, dan hanya untuk bayangan. Jika cermin kuno itu benar-benar hidup kembali, itu akan menjadi seperti serangan dari tubuh asli seorang kaisar besar. Itu tidak akan ada bandingannya. Boom! Meskipun begitu, bayangan kabur itu masih sangat mencengangkan. Itu menghancurkan ruang di sekitarnya dan membawa kekacauan primitif yang meluap-luap ke langit saat menerkam ke arah peti mati tembaga. Di kejauhan, ekspresi semua orang menjadi pucat pasi. Serangan ini cukup untuk menghancurkan semua penguasa suci. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menahannya. Ini adalah tekanan dari kekuatan kaisar yang hebat. Bahkan jika itu hanya bayangan, tidak ada yang bisa menahannya. Ah! Apa? 8 leluhur klan Ji berteriak kaget. Mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Saat bayangan itu memasuki peti mati tembaga, domain bintang muncul, dan mayat melayang sendirian di alam semesta kuno yang gelap dan dingin. Kaisar Void. Pikirannya terkoyak dan dia sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat pemandangan seperti itu. Klan Ji memiliki potret Kaisar Void, dan sebagai sesepuh senior klan Ji, dia secara alami telah melihatnya sebelumnya. Ini adalah peti mati kuno Kaisar Agungnya.
Dia telah kembali dari alam semesta yang sunyi. 8 leluhur klan Ji tercengang. Mungkinkah mereka menggunakan senjata Kaisar Void untuk menyerang peti matinya? Leluhur mengubur dirinya sendiri di dalam kehampaan yang tak berujung. Mungkinkah peti mati peristirahatannya telah kembali dari alam luar? Dua tetua senior lainnya juga berteriak tanpa sadar. Bas! Bayangan itu masuk dan berubah menjadi kekacauan primitif, menghilang di dalam dan tidak pernah muncul lagi. Peti mati tembaga itu bergetar dan mengeluarkan aliran kabut cahaya yang pekat. Peti itu mengeluarkan suara ilahi yang lebih agung yang bergema ke seluruh alam semesta dan mengguncang hati semua orang. Bang! Kumpulkan! Ye Fan menggunakan kuali Myriad Ki untuk mengumpulkannya. Kuali kuno itu bisa menampung kekosongan yang tak terbatas, dan ruang di dalamnya sangat luas. Ye Fan turun dari langit dan menginjak wajahnya, mendarat di dasar kuali. Anak kecil yang keji, kamu. Puff. Ye Fan menggunakan kakinya untuk menginjak, dan semua giginya diludahkan. Darah muncrat di mana-mana, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Chapter 684 Aneh. Di dunia sekarang ini, hanya ada sedikit orang yang bisa bertarung dengan Ye Fan secara fisik. 8 leluhur keluarga Ji jatuh ke dalam kuali dan diinjak olehnya. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Meskipun 8 leluhur keluarga Ji sangat kuat, jatuh ke tangan Ye Fan pada jarak yang begitu dekat, tidak peduli seberapa kuat kemampuan sucinya, dia tidak dapat menggunakannya dan hanya dapat ditekan. Segera setelah dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, sebuah kaki besar mendarat dan bersentuhan dekat dengan wajahnya untuk ketiga kalinya. Anak nakal, kamu. Dada 8 leluhur keluarga Ji hampir meledak dan perutnya akan berdarah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menggunakan telapak kakinya untuk mengukur seberapa lebar wajahnya. Dasar tua, kamu masih sombong sekarang. Aku akan memukul kepalamu menjadi kepala babi. Bahkan nenekmu tidak akan bisa mengenalimu. Kata Ye Fan. 8 leluhur keluarga Ji sangat marah sehingga kepalanya sakit. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia sudah sangat tua. Belum lagi neneknya, bahkan paman-pamannya hampir semuanya sudah meninggal. Diejek dan diinjak oleh junior seperti ini, dia benar-benar tidak tahan. Pencuri kecil Ye, kamu berperilaku buruk di keluarga Jiku. Kamu akan menyesal terlahir ke dunia ini. Sialan, aku menyesal. Aku menyesal menginjakmu terlalu ringan. Sekarang izinkan aku membantumu mengukur seberapa tebal kulitmu. Telapak kaki Ye Fan mulai bersentuhan dekat dengan wajah tua itu untuk keempat kalinya, kelima kalinya. Untuk kesekian kalinya, itu seperti menginjak, meninggalkan deretan demi deretan jejak kaki di wajah tua itu. Selain itu, kekuatannya sangat besar. Setiap kali mendarat, terdengar suara tulang patah. Itu tidak terlihat seperti wajah lagi, tetapi lebih seperti panekuk besar. Itu tidak terlihat seperti manusia lagi. Aku akan membunuhmu. 8 leluhur keluarga Ji terbatuk-batuk dan hampir pingsan. Untuk orang seperti dia, tidak ada penyiksaan yang efektif. Tapi mempermalukannya seperti ini, itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Bunuh kakekmu. Ye Fan mengangkat kakinya dan memberinya teknik penyegelan tenggorokan, hampir mematahkan lehernya. Aku akan membunuhmu, bajingan kecil. 8 leluhur keluarga Ji sepertinya sudah gila. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan nafas esensi Ki, yang berubah menjadi inkarnasi dan ingin melarikan diri. Kemana kamu akan pergi? Kembalilah. Ye Fan dengan ringan berteriak. Bang! Orang tua, kau selalu bersekongkol dengan klan Wang. Kau mencoba membunuhku beberapa kali, dan sekarang kau cukup sial untuk jatuh ke dalam kualiku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Makhluk jahat kecil Ye, jika kamu melukai sehelai rambut pun di kepalaku, keluarga Ji akan mencabut salah satu kakimu. 8 leluhur keluarga Ji sangat kejam. Dasar tua, kamu masih keras kepala. Orang sepertimu harus ditindas di jamban selama 10.000 tahun. Bahkan membunuhmu pun akan terlalu ringan. Ye Fan mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan suara tulang patah bisa terdengar dari waktu ke waktu. 8 leluhur klan Ji diinjak-injak begitu keras sehingga mereka hampir tidak memiliki bentuk manusia. Mereka seperti gumpalan lumpur yang bisa diremas sesuka hati. 8 tua dari klan Ji dihajar. Jeritan 8 leluhur klan Ji tidak lagi seperti manusia. Pada saat ini, dunia luar dalam kekacauan. Cermin kuno Void berangsur-angsur hidup kembali, dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya berfluktuasi seolah-olah akan bangun. Kedua tetua itu mengaum dan mengendalikan cermin kuno untuk meninggalkan peti mati tembaga. Mereka sedikit ragu-ragu. Mereka benar-benar melihat Kaisar Void barusan, dan mereka terlalu takut. Namun, pada saat ini, senjata Kaisar berangsur-angsur hidup kembali.
Mereka berdua tidak bisa mengendalikannya lagi, dan fluktuasi yang menakutkan menjadi semakin kuat. Di dalam cermin kuno, sebuah wilayah bintang kuno terbang keluar dan melahap cahaya bintang. Pemandangan seperti ini membuat semua orang ngeri. Dunia yang sebenarnya muncul. Seberapa besar kekuatan cermin kuno ini? Apakah itu lahir dengan sendirinya, atau disempurnakan oleh Kaisar Void setelah mencegat sumber alam semesta? Semua orang terkejut. Tidak peduli apa situasinya, itu ditakdirkan untuk memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Selain itu, semua ini bukanlah keadaan sebenarnya dari kebangkitan senjata Kaisar. Itu masih dalam proses, dan belum sepenuhnya hidup kembali. Sungai berbintang tak berujung, dan kekacauan primitif melonjak. Namun, itu tidak bisa menghancurkan peti mati tembaga. Bola cahaya melahap segalanya, dan tidak peduli seberapa besar kekuatan ilahi, itu akan diserap. Mayat Kaisar. Mungkinkah benar-benar ada mayat Kaisar kuno? Semua orang di kejauhan terkejut. Sampai sekarang, tidak ada yang pernah mendapatkan mayat Kaisar manusia yang lengkap. Itu adalah harta yang tak tertandingi. Apakah itu Kaisar Void, Kaisar Binatang, atau Kaisar Suci yang lama? Semua orang tidak bisa tidak bingung. Orang yang berbeda melihat pemandangan yang berbeda, dan mereka tidak bisa memastikannya. Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Apa yang kita lihat barusan mungkin hanya ilusi, dan bukan mayat Kaisar ras kita. Seorang tetua dari keluarga Ji tersadar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tetua lain dari keluarga Ji mengaktifkan cermin kuno Void untuk mempercepat kebangkitannya. Kemudian, perlahan-lahan turun dan tenggelam ke dalam peti mati kuno. Berhenti. Sebuah suara marah datang dari kejauhan. 7 atau 8 sosok bergegas mendekat, dan yang memimpin adalah Dewa Suci keluarga Ji. Cermin kuno dihidupkan kembali dan melahap langit dan bumi, dan fluktuasinya sangat intens. Namun, area penting keluarga Ji disegel oleh rune ilahi Kaisar, jadi mereka tidak bisa langsung merasakannya. Hanya ketika Ji Ziyue memanggil mereka, mereka bergegas mendekat. Di mana 8 tua? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Tuan Suci keluarga Ji sangat marah. Mereka bahkan berani menipunya dan memindahkannya. Ini sudah melewati batas kemampuannya. 8 tua dalam bahaya. Dia telah jatuh ke dalam kuali tubuh orang suci. Tolong selamatkan dia dulu. Salah satu dari 2 tetua itu berkata. Apa yang terjadi? Tuan Suci keluarga Ji dan para tetua menatap cermin kuno dan peti mati tembaga dengan tidak percaya. Mata Ji Ziyue memerah, dan mulutnya yang kecil membentuk huruf O. Dia menggunakan semua metodenya untuk menerobos masuk ke area penting keluarga Ji dan akhirnya menemukan Sein Lord dan yang lainnya. Dia berpikir bahwa dia sudah terlambat, tapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak seburuk itu. Menahan Dao Ekstrim. Tubuh suci memiliki kemampuan untuk menahan Dao Ekstrim. Mata para tetua keluarga Ji hampir keluar. Mereka menatap peti mati tembaga itu, dan kemudian beberapa orang mengambil tindakan, mengendalikan cermin kuno untuk membuatnya tidur. Jika tidak, jika kedua senjata ini bertabrakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Keluarga Ji bahkan mungkin akan hancur. Di langit, cermin kuno menjadi kabur. Domain bintang yang tak terbatas terbang, seolah-olah alam semesta telah berevolusi menjadi satu titik dan kemudian menghilang. Namun, gelombang menakutkan yang dilepaskannya barusan terlalu kuat. Banyak pulau-pulau ilahi keluarga Ji hampir jatuh, dan retakan muncul di atasnya. 6 tua, 9 tua, lihat apa yang telah kamu lakukan. Tuan Suci keluarga Ji berteriak. Weng, Indra tajam keluarga Ji merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Peti mati tembaga itu masih melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan melonjak ke arah cermin Void. Ini, apa dia akan melawan? Mereka terkejut. Sesuatu telah melampaui imajinasi mereka. Sulit untuk menghentikannya, dan sangat mungkin kalau pertarungan hebat dari Dao Ekstrim akan benar-benar terjadi. Di masa lalu, pertempuran besar Dao Ekstrim terjadi di luar wilayah. Sekarang, tidak ada lagi orang yang bisa terbang keluar dari domain bintang ini. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang merasakan darah mereka mengalir dingin. Jika pertempuran Dao Ekstrim benar-benar terjadi, bahkan keluarga Ji pun akan terpengaruh. Bahkan formasi Kaisar Agung mungkin tidak bisa menghentikannya. Orang-orang ini memiliki wawasan yang unik. Dengan sekilas, mereka bisa mengatakan bahwa benda di dalam peti mati kuno itu sebanding dengan senjata Kaisar. Itu pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, atau bahkan lebih kuat. Ye kecil, cepat hentikan peti mati tembaga itu. Ji Ziyue berteriak. Di kuali energi miriat, Ye Fan berhenti menyiksa 8 leluhur.
Dia menggunakan rumus tentara dan mendorong tutup peti mati kembali dengan sekuat tenaga. Ini membuatnya berkeringat deras. Boom! Akhirnya, setelah suara yang keras, peti mati kuno itu tertutup rapat. Semua cahaya berharga yang menyelimuti menghilang, dan suara ilahi dari Dao Agung juga berhenti. Itu menjadi sunyi. Pada titik ini, tekanan yang menyelimuti hati semua orang menghilang. Terlepas dari apakah itu keluarga Ji atau banyak tamu terhormat, mereka semua merasakan ketakutan yang tersisa. Peti mati ini terlalu misterius. Ye Fan keluar dari kuali, tetapi dia menekan 8 leluhur yang seperti anjing mati di dalam dan tidak membiarkan mereka keluar. Tuan keluarga, peti mati kuno ini harus ditinggalkan. Seorang penatua mentransmisikan suaranya. Benar, peti mati tembaga ini terlalu menakutkan. Pasti ada rahasia raksasa di dalamnya. Benda di dalamnya bisa menahan senjata kaisar, itu layak untuk diteliti. Orang lain setuju. Kalian semua tidak perlu mengatakannya lagi. Di masa depan, jangan menargetkan fisik dewa. Biarkan Ziyue dan Hao Yue berinteraksi dengannya. Guru suci keluarga Ji berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga Ji mengatur istana yang lebih megah dan mengundang banyak tamu ke dalam. Dengan peti mati tembaga di punggung Ye Fan, semua orang mau tidak mau membuka jalan untuknya. Tuan suci. Beberapa tetua keluarga Ji sangat radikal dan tidak mau. Jika ada yang bergerak, jangan salahkan saya karena tidak sopan dan menggunakan aturan keluarga. Tidak lama kemudian, Ji Haoiwei dengan fisik Raja Ilahi dibebaskan dan tidak lagi di penjara. Dalam perjamuan ini, Ye Fan tidak diragukan lagi menjadi fokus semua orang. Peti mati itu terlalu menarik perhatian dan menakutkan. Semua orang merasa takut. Dengan senjata kaisar, itu sudah cukup untuk menciptakan dinasti dewa yang abadi. Selain itu, penggunanya adalah fisik dewa dengan potensi tak terbatas. Maknanya bahkan lebih luar biasa. Setelah dibudidayakan sampai selesai, itu tidak akan terbayangkan. Pada akhirnya, Ye Fan menyerahkan 8 leluhur keluarga Ji. Jika dia membunuh mereka di sini, pasti tidak akan ada cara untuk menyelesaikan semuanya dengan damai. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji, dan tanah suci yang paling diperhatikan. Segera, guru suci keluarga Ji secara pribadi mengambil tindakan dan menekan 8 leluhur. Dia melemparkan mereka ke dalam penjara kosong dan membuat mereka merenungkan kesalahan mereka. Seseorang dari keluarga Ji mengungkapkan permintaan maafnya dan melakukan hal seperti itu. Paling tidak, yang lain merasa bahwa hal itu masih bisa diterima dan adil. Ye Fan tentu saja tidak akan banyak bicara. Orang-orang dari keluarga Wang semuanya pergi. Tidak ada satu orang pun yang tinggal. Menggunakan formasi kuno keluarga Ji, mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan dan kembali ke dataran utara. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Putraku dibawa oleh Bangau Abadi bahkan sebelum dia berusia 2 tahun. Dia mendapatkan warisan Kaisar Agung kekacauan kuno dan sekarang berakhir seperti ini. Aku ingin tahu apakah Bangau Abadi itu tahu. Ayah Wang Teng dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Selama perjamuan, Ye Fan menjadi pusat perhatian semua orang, tetapi dia sangat waspada. Dia tahu bahwa semua orang takut pada peti mati tembaga dan bahwa harta ini sama sekali tidak boleh hilang. Kakak perempuan Zi Tiandu tidak ada bandingannya di generasinya. Dia tersenyum manis dan memiliki tubuh yang ramping. Dia dengan santai berjalan menghampiri dan bersulang beberapa kali. Dia bahkan mengundangnya untuk menjadi tamu di lembah ilahi. Ye Fan tahu bahwa ras kekaisaran kuno tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia melakukan kesalahan, dia mungkin akan dimakan hidup-hidup oleh mereka, jadi tidak baik untuk terlalu dekat dengan mereka. Dang! Tiba-tiba, suara lonceng yang memekakkan telinga terdengar. Hampir semua orang merasa seakan-akan mereka telah dicerahkan dengan kebijaksanaan. Pada saat itu juga, mereka memperoleh suatu jenis pemahaman. Dang! Dang! Suara lonceng ketiga terdengar seperti gemuruh alam semesta. Domain-domain bintang bertabrakan, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Langit berbintang yang tak terbatas runtuh. Semua orang sangat ketakutan dan hampir jatuh lemas ke tanah. Banyak dari para pembudidaya yang hadir tidak asing dengan suara lonceng ini. Di masa lalu, mereka ketakutan, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal karenanya. Lonceng Wuxi, Tuan Suci Klan Ji adalah orang pertama yang berdiri. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Bahkan seseorang yang setenang dan sekuat dia hampir melompat. Astaga, itu benar-benar suara lonceng kuno Kaisar Agung Wuxi. Para Saint Lord dari Eastern Wasteland semuanya telah mengalami bencana di masa lalu.
Saat itu, mereka telah menggunakan beberapa senjata kekaisaran untuk menyerang Gunung Ungu, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Selain itu, banyak ahli telah meninggal. Siapakah puncak di ujung jalan abadi? Dao Wuxi telah menjadi kosong. Mengapa loncengnya ada di wilayah selatan? Ya dewa, apa yang terjadi? Semua orang merasa ngeri dan tidak bisa mempercayai semuanya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa lonceng Wuxi berdering di wilayah selatan? Mungkinkah lonceng Wuxi telah diambil dan dibawa ke wilayah selatan untuk menyerang klan Ji? Jantung banyak orang berdegup kencang. Jika itu benar-benar lonceng Wuxi, ini akan menjadi peristiwa menakutkan yang dapat mengguncang 5 wilayah. Lonceng Wuxi benar-benar telah muncul. Mungkinkah itu disebabkan oleh peti mati perunggu? Dari semua hal yang terjadi hari ini yang paling aneh, gumam seorang fosil hidup. Apakah Anda mengatakan bahwa peti mati perunggu itu mungkin adalah mayat Kaisar Agung Wuxi? Barang antik tua lainnya berteriak. Chapter 685 membuka peti mati. Keluarga Ji, warisan yang sudah ada sejak lama. Itu secara pribadi didirikan oleh Kaisar Manusia yang agung dan telah berkembang sejak zaman kuno. Tidak ada yang berani memprovokasi. Namun hari ini, suara lonceng mengguncang seluruh klan. Lonceng Wuxi adalah nama yang bergema di sepanjang sejarah umat manusia, membawa tekanan yang tak berkesudahan bagi semua orang. Orang-orang tidak bisa mengerti. Bukankah lonceng Wuxi berada di Gunung Kaisar kuno? Mengapa itu berdering di wilayah selatan? Ini benar-benar menggemparkan. Ekspresi semua orang berubah. Sebelum kekacauan primitif terbagi, langit dan bumi berada dalam kekacauan, luas dan tidak jelas. Sejak Wuxi menerobos kekacauan primordial dan membuka jalan untuk membedakan antara yang murni dan yang keruh. Sebuah suara tua terdengar dari luar keluarga Ji. Dia melantunkan sebuah kitab suci saat dia berjalan dari kejauhan. Pada saat yang sama, lonceng Wuxi berbunyi sekali lagi. Suaranya memekakkan telinga seperti suara surgawi dari Dao yang agung. Itu mengguncang jiwa seseorang saat itu melonjak dari cakrawala. Semua orang terkejut. Mungkinkah seorang ahli dari dunia lain telah datang? Bagaimana dia berani berbicara seperti ini? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Apakah dia di sini untuk keluarga Ji? Saya adalah pewaris terakhir Wuxi. Saya mendengar bahwa ada tubuh ilahi di dunia sekarang, jadi saya datang untuk melihatnya. Suara tua itu sangat keras dan bergema seperti lonceng besar. Banyak orang merasa ngeri. Pewaris terakhir dari Kaisar Agung Wuxi. Identitas ini sangat menakutkan. Bagaimana kitab suci Wuxi memiliki warisan? Apakah ini asli atau palsu? Semua orang tercengang. Lautan yang luas berubah menjadi debu selama puluhan ribu musim gugur, Dao berubah menjadi rambut kuning dan kekhawatiran akan umur panjang. Mimpi berlangsung selama ribuan tahun, jalan menuju keabadian itu terjal. Tulisan suci lain terdengar dari luar gerbang gunung keluarga Ji. Semua orang terkejut. Ini memang seorang ahli yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki konsep dan jiwa seperti itu? Banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang datang memahami pola formasi Kaisar Agung, jika tidak, dia tidak akan bisa menembus formasi kuno keluarga Ji dengan gelombang suara. Penguasa suci keluarga Ji berkata. Ketika semua orang mendengar dia mengatakan ini, mereka menjadi lebih terkejut. Mereka hampir yakin bahwa ini adalah seorang ahli dunia lain yang memperoleh warisan dari Kaisar Agung Wuxi. Ayo kita lihat. Sebuah fosil hidup berkata. Di luar istana, awan-awan bergelora, mencapai lutut. Ini adalah sebuah pulau ilahi yang melayang di udara. Ada banyak makhluk spiritual yang menari-nari. Rasanya seperti tanah abadi. Di kejauhan, semua jenis simbol lonceng berkedip-kedip di tanah. Sebuah formasi kuno yang luas memblokir gerbang gunung keluarga Ji. Ini membuat banyak orang terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka sepertinya tidak memiliki niat baik. Aku ingin tahu senior mana yang telah menghiasi kita dengan kehadirannya. Kenapa kau menghalangi jalan keluarga Ji? Seorang tetua senior keluarga Ji bertanya. Aku masih jauh dari kata ahli. Saya mendengar bahwa seseorang mengalami masalah dengan fisik ilahi, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Sebuah suara tua terdengar. Di saat yang sama, suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut mengguncang dunia. Itu berasal dari formasi ilahi yang melesat ke langit. Tempat itu megah, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Fosil hidup dari keluarga Ji mengerutkan kening. Dia segera menyadari bahwa itu adalah sudut dari rune formasi Kaisar Agung. Itu dalam dan tak terukur. Semua orang terkejut. Pendatang baru itu sepertinya membela Ye Fan, tidak ragu-ragu untuk menyinggung klan kuno terpencil.
Sebenarnya ada seorang ahli yang membela Ye Fan. Seorang ahli duniawi benar-benar datang untuk tubuh ilahi. Hati banyak orang menegang. Mereka dalam hati bersukacita karena mereka tidak mengambil tindakan terhadap Ye Fan. Apakah tubuh ilahi ada di sini? Saya ingin menjadikannya sebagai murid saya dan mewariskan kitab suci Wuxi. Saya akan melakukan perjalanan panjang untuk membuktikan dao saya. Suara orang tua itu sangat tenang. Warisan Wuxi. Banyak orang menghirup udara dingin. Seberapa besar kesempatan abadi ini? Itu sebenarnya akan diberikan kepada tubuh ilahi, membuat banyak orang ingin membunuhnya dan menggantikannya. Senior, kami tidak mempersulit tubuh ilahi. Dia ada di sini. Seorang kultivator tua dari keluarga Ji berbicara. Sementara itu, pada saat ini, Tuan Suci keluarga Ji mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu. Ye Fan berjalan keluar dengan peti mati tembaga di punggungnya. Dia samar-samar menebak beberapa hal. Dia mengoperasikan mata ilahi dan melihat ke depan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Kakak baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar sayup-sayup. Diamlah. Aku menggunakan formasi ilahi yang dapat memperkuat suara ilahi. Suara vulgar lainnya terdengar. Itu sama sekali tidak terdengar seperti suara seorang ahli, dan juga tidak tua. Sial, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ini adalah seorang ahli dunia lain yang palsu. Hong, hamparan kemegahan yang jernih turun dari cermin kuno, mampu menerangi tubuh semua makhluk hidup. Cermin itu bahkan lebih kuat daripada cermin iblis, mampu melihat melalui sumbernya dan melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Di depan, semua cahaya ilahi yang cemerlang menghilang. Semua yang ada di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Seekor anjing hitam besar berdiri tegak, menggendong seorang anak perempuan berusia 2 atau 3 tahun di punggungnya. Anjing itu sedang berpura-pura menjadi misterius. Anjing besar ini sangat kokoh, sebanding dengan seekor banteng besar. Ia mengenakan sepasang celana dalam berbunga-bunga besar, benar-benar berpura-pura. Gadis kecil itu seperti patung giok. Bulu matanya sangat panjang, dan matanya yang besar berkedip-kedip. Dia sangat cantik seperti boneka porselen kecil, imut dan penurut. Sial, itu adalah anjing kualitas terbaik legendaris yang hampir membunuh Wang Teng di wilayah utara. Anjing tak bermoral inilah yang memuntahkan asap, berteriak-teriak di mana-mana untuk hewan peliharaan manusia. Banyak orang yang sekilas mengenali identitas anjing hitam besar itu. Di masa lalu, mereka pernah melihatnya bersama Ye Fan, jadi mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Keparat, anjing ini meminta untuk dipukuli, menipu, menggertak keluarga Ji. Anjing hitam besar menggendong gadis kecil itu di punggungnya dan datang ke sini untuk menyelamatkan Ye Fan, karena mengira mereka sudah terlambat. Khawatir Ye Fan akan mendapat masalah, dia membuat pertunjukan semacam ini. Maafkan kami, Tuan Suci keluarga Ji, kata Ye Fan. Ekspresi beberapa orang dari keluarga Ji sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak berakting. Banyak orang menatap anjing hitam besar itu, melihat formasi dewa. Ini adalah sudut asli dari pola kaisar. Banyak hal telah terjadi belum lama ini, dan keluarga Ji tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi mereka tidak mengejar masalah tersebut. Banyak orang tidak mengerti mengapa bel Wuxi berbunyi. Anjing hitam besar itu mengeluarkan sepotong batu giok, dan segera melepaskan gelombang lonceng yang panjang. Dengan dukungan formasi ilahi, itu diperbesar tanpa batas. Ini memang suara lonceng gunung ungu, dan telah diukir menjadi sepotong batu ilahi. Itu bisa dianggap asli, dan bahkan penguasa suci keluarga Ji telah tertipu. Kakak, gadis kecil merindukanmu. Ye Fan tersenyum dan mencubit hidungnya. Dia dengan penuh kasih sayang membelai kepalanya, dan kemudian meletakkannya di bahunya. Gadis kecil itu sangat patuh, dan sangat menyedihkan. Anak nakal, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan aku membantumu membesarkan seorang anak. Apakah Anda pikir itu mudah bagi saya? Harta karun alam macam apa yang sudah kau siapkan untukku? Beri aku sebotol sumsum naga, dan beri aku beberapa kubus sumber ilahi, kata anjing hitam besar itu sambil memamerkan giginya. Pang Bo sudah menahan diri selama beberapa tahun. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan berkata, anjing terkutuk, apakah kamu masih mengingatku? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Anjing hitam besar itu tampak seperti mengenali orang yang salah. Sialan, aku akan menendangmu sampai mati. Kau membuat pola formasi yang bodoh, dan kau benar-benar melewatkan wilayah yang luas untuk menteleportasiku ke kondisi tengah. Aku ingin mengulitimu hidup-hidup. Anjing terkutuk, temukan Tu Fei untukku.
Li Heishui, Wu Zongtian, dan yang lainnya juga marah saat melihat anjing hitam besar itu. Mengapa peti mati ini terlihat begitu familiar? Sepertinya saya kehilangannya. Anjing hitam besar itu mengubah topik pembicaraan, dan matanya yang besar terbuka lebar saat dia menatap peti mati kuno itu. Ye Fan tidak tinggal lama di keluarga Ji. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Taois Naga Merah dan yang lainnya yang datang untuk membantu, dia segera pergi bersama Pang Bo, Li Heishui, anjing hitam besar, dan yang lainnya. Ji Ziyue juga pergi bersama mereka. Hanya 1000 mil jauhnya dari keluarga Ji, di pegunungan primitif, mereka meletakkan peti mati tembaga. Di bawah permintaan kuat dari anjing hitam besar itu, mereka bersiap untuk membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Anjing terkutuk, apakah kamu percaya diri? Ye Fan ragu. Saya percaya diri. Ia bersumpah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya, ia menambahkan, tempat ini sangat dekat dengan keluarga Ji. Begitu sesuatu terjadi, mereka akan menggunakan Void Mirror untuk menekannya. Jangan terlalu khawatir. Kau bisa melakukannya atau tidak. Sejak Pang Bo diteleportasi ke kondisi tengah, dia memiliki bayangan di dalam hatinya tentang anjing terkutuk ini. Dia merasa itu terlalu tidak bisa diandalkan. Jangan khawatirkan aku, kata anjing hitam besar itu. Khawatirlah denganku. Pang Bo ingin menggigitnya, jadi dia menamparnya. Anjing, kamu harus berhati-hati. Suara Nan-Nan kecil lembut, dan dia memperingatkan dengan serius. Buka dan lihatlah. Saya juga ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Monyet itu juga mengikuti. Sejak dia melihat mayat Kaisar Suci tua dengan mata surga, hatinya tidak bisa tenang. Pegunungan ini sangat sunyi. Begitu peti mati tembaga itu diletakkan, hampir semua burung dan binatang buas melarikan diri. Tidak ada satu pun yang berani tinggal. Kaisar Hitam mengukir pola formasi rumit yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Ye Fan mengamati medan, dan juga membuat beberapa pengaturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 4 jam kemudian, mereka mundur jauh. Ye Fan mendorong dengan mantra tentara. Kemudian, suara logam terdengar, dan seluruh pegunungan mulai bergetar. Penutup peti mati perlahan-lahan dibuka, dan semua orang mundur entah berapa mil, mengamati dari jauh. Dang! Ketika Ye Fan mendorong lebih dari setengah penutup peti mati, dia benar-benar tidak tahan lagi. Bahkan dengan penindasan pola formasi Kaisar Hitam, dia masih tidak bisa menahan diri. Selain itu, dia membungkus tubuhnya dengan harta karun surgawi di sarang naga kekacauan dan menggunakan sumber ki segala sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi tubuhnya masih retak, dan fisiknya hampir hancur. Boom! Dia memberikan satu dorongan terakhir, dan kemudian berubah menjadi bintang jatuh saat dia terbang kembali, menghindar jauh. Dalam proses ini, total 18 formasi ilahi asal surgawi yang telah dia ukir untuk melindungi dirinya sendiri hancur. Sebuah suara teredam terdengar. Di ujung cakrawala yang jauh, semua orang melihat cahaya warna-warni yang pekat melonjak keluar dari peti mati kuno. Cepat, aktifkan formasi Kaisar Tanduk Besar Kaisar Kuno. Monyet itu mendesak. Kaisar Hitam beraksi, dan pola-pola ilahi yang terukir di tanah benar-benar terbangun. Mereka berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka mulai mengurung peti mati kuno di tengah, ingin menguncinya di tempatnya dan melihat apa yang sedang terjadi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa semua ini sia-sia. Peti mati tembaga itu melahap semuanya, memurnikan formasi Kaisar Tanduk Besar Kaisar Kuno menjadi energi esensi dan melahapnya. Boom! Tiba-tiba, pegunungan kuno ini hancur, dan setiap inci ruang berubah menjadi bubuk halus. Kekacauan primitif yang tak terbatas mengalir dalam sekejap. Tidak bagus. Ye Fan berteriak dengan keras, dan kemudian dia memasukkan semuanya ke dalam kuali. Kemudian, dia menggunakan platform batu giok yang dalam yang telah disiapkan Kaisar Hitam sebelumnya untuk menyeberangi kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Tidak jauh dari situ, semua orang dari keluarga Ji merasa ngeri. Mereka dengan cepat menggunakan cermin kehampaan kuno untuk melindungi diri mereka sendiri, dan semua orang terbang ke langit untuk menonton dari jauh. Peti mati tembaga itu menghancurkan segalanya dengan cara yang tak terhentikan. Kemudian, peti mati itu menutup dengan sendirinya dengan suara dentang, dan membumbung tinggi ke langit, terbang ke arah selatan. Itu peti mati tembaga itu. Pada hari ini, banyak orang di wilayah selatan melihat peti mati tembaga melayang di langit dan terbang dengan sendirinya. Di antara mereka, ada orang yang mencoba menghentikannya, tetapi mereka semua berubah menjadi debu dalam sekejap. Ye Fan dan yang lainnya mengejar dari belakang. Kepala anjing hitam besar itu hampir terkulai ke tanah.
Pang Bo, Li Heishui, dan yang lainnya bergiliran memarahinya, mengatakan bahwa itu terlalu tidak bisa diandalkan. Di wilayah selatan, banyak kekuatan besar yang khawatir. Dengan keluarga Ji sebagai perwakilan, mereka juga mengejar sampai ke sini, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tentu saja, Ye Fan dan yang lainnya mengejar di bagian paling depan, menuju ke selatan. Mereka dengan cepat mendekati tanah terlarang terpencil kuno, dan peti mati tembaga itu langsung masuk. Semua orang berhenti, dan tidak ada yang berani masuk. Ini adalah tanah kematian yang pasti, dan sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak ahli tertinggi yang telah ditelan olehnya. Peti mati tembaga itu terbang kembali ke tanah terlarang kuno yang sunyi dengan sendirinya. Ini tidak terduga, tetapi juga masuk akal. Ye Fan dan yang lainnya semua terbang tinggi ke langit, menatap ke kejauhan. Di antara mereka, monyet itu memiliki mata emas berapi-api, dan terlahir dengan mata surga, sehingga dia bisa melihat dengan jelas 9 gunung suci. Sementara itu, Ye Fan juga memiliki mata dewa, jadi dia juga bisa melihatnya secara kasar. Dang! Suara keras bergema di seluruh tanah terlarang yang sunyi dan terpencil, memecah keheningan yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Peti mati kecil memasuki peti mati raksasa, dan seolah-olah guntur ilahi telah turun dari 9 langit. Suara logam menembus langit yang luas, menempuh jarak ribuan kilometer. Hualala! Di tengah jalan di atas gunung, 9 mayat naga raksasa melayang, memancarkan hamparan cahaya hitam. Rantai besi berdenting, dan peti mati perunggu ditarik ke atas, terbang menuju puncak 9 gunung suci. Ini, hati Ye Fan bergetar. 9 naga yang menarik peti mati itu benar-benar bergerak sendiri. Boom! Ada sesuatu yang keluar dari jurang sunyi kuno. Tidak diketahui siapa yang berteriak karena terkejut, tapi mereka melihat pemandangan yang mencengangkan.